Sebelum memulai ibadah, aku persilakan teman-teman untuk bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Semuanya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, terima kasih sudah mengumpulkan kami di dalam Zoom ini Tuhan. Kiranya Engkau mau lancarkan ibadah Zoom kita. Meskipun di pandemi ini kiranya kami tidak terhenti Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati kita. Berkati juga obat-obatan ataupun vitamin kita makan supaya bisa meningkatkan kekebalan tubuh Tuhan. Dan kiranya juga Engkau memberkati kita supaya selalu sehat, tidak terkena corona Tuhan. Kiranya juga Engkau hilangkan corona dari dunia ini Tuhan. Dalam nama kami dan syukur. Haleluya. Amin. Sungguh bersyukur pada saat ini kita boleh berkumpul secara virtual di masa pandemi ini. Mari kita buka ibadah ini dengan sama-sama memuji Allah yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Mari kita nyanyikan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita akan mendengarkan epistel. Kepada Jojo aku persilahkan. Jo. Yakobus 2 ayat 3 sampai 15. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukanlah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci,
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa dan oleh hukuman itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina. Ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan lakukanlah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang terbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi kasihan akan menang atas penghakiman. Teman-teman, selama seminggu ini bagaimana kabarnya? Adakah yang sedang lelah dengan aktivitas kita atau bosan sehingga kita melupakan Tuhan, lupa saat teduh ataupun berdoa? Namun Tuhan menunggu kita dengan lembut, Dia memanggil kita. Mari kita datang kepada Tuhan, nyanyikan sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Angel, silakan. Kedengaran kah? Enggak terlalu jelas tapi nggak apa-apa. Lihatlah Dia prihati menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah. Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihati menunggu aku dan kau. Tidak tantang Tuhan Yesus memanggil. Marilah. Berjanji memberikan kasih
kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Mari datanglah mari datanglah Tuhan Yesus memanggil kau yang susah, marilah. Kepada pemimpin doa syafaat, Margaret, aku persilahkan. Pemimpinnya Kak Okta. Oh iya, Kak Okta. Aku persilahkan ya, Kak Okta. Oke, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih atas segala berkat dan juga perlindungan yang Kau berikan kepada kami hari ini, sehingga kami bisa berkumpul di Zoom ini untuk ibadah para remaja pada malam hari ini, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga, sanak saudara, teman, dan juga orang-orang di sekitar kami, Kau berkati, kami minta mereka, Kau selalu berikan mereka kesehatan, untuk anak pendeta, kakak-kakak para remaja, jemaat gereja, dan juga gereja kami tahun ini, Kau berkati juga Tuhan, dan untuk negara bangsa ini, Kau berkati, Kau Tuhan, Kau berikan setiap jawaban atas problema yang ada di negara ini, pemimpin kami, pemimpin negara ini, Kau selalu kesehatan, Kau berikan mereka ingat agar mereka dapat menjalankan tugas kenegaraan mereka dengan baik sesuai undang-undang dan sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk tenaga medis dan para dokter, Kau berkati Tuhan, Kau selalu berikan mereka kesehatan, semangat dan juga kesabaran dalam menjalani tugas mereka untuk membantu orang-orang yang sakit agar cepat pulih, dan untuk orang-orang yang sakit dan terpapar COVID-19, Kau berikan kesehatan serta kesembuhan kepada mereka Tuhan, untuk vaksinasi yang sudah tersedia biarlah menjadi obat agar kami tidak gampang untuk terpapar COVID-19. Untuk COVID-19, biarlah Kau hapuskan dari muka bumi Tuhan, agar kami bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Dengan segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan Tuhan, agar kami dapat berkati hidup pertolongan-Mu, dan agar kami menyenangkan Kau. Kami silakan seluruh kehidupan kami semua dalam kuasa Kau Tuhan, dan terima kasih atas doa kami. Amin. Ketika banyak hal yang membuat hati kita lelah, namun kuatkanlah hatimu, karena Allah peduli kepada kita. Sebelum memasuki firman, mari kita siapkan hati kita nyanyikan Allah peduli. Happy birthday to you. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini?
satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya, kita berdoa. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita yaitu dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Dia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Adik kami yang ganteng, yang cantik, yang dikasihi Yesus Kristus, dalam hidup kita pasti kita pernah mengalami sebuah masalah, sebuah yang menguras pikiran, perasaan kita dalam menghadapi masalah kita. Manusia di dunia ini tidak luput dari sebuah masalah. Apakah itu masalah dari dirinya, dari luarnya, atau masalah keluarga, atau masyarakat, atau dunia ini. Yang pasti itu masalah yang kita hadapi adalah berbeda-beda kadar kualitas yang kita hadapi itu. Nah,
Yang pertama, ketika kita menghadapi suatu masalah, problema hidup, apa yang pertama yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan? Yang pertama adalah kita harus berdoa. Yang kedua adalah kita berusaha untuk mengoptimalkan masalah yang kita hadapi. Bila perlu, selesai masalah itu. Nah, siapakah yang kita andalkan untuk menyelesaikan masalah itu? Adalah hanya Tuhan Yesus. Sebagai kita manusia, orang berdosa yang tidak luput dari kesalahan, kejahatan kita, sepatutnya kita tidak mampu menghadapi itu. Makanya kita harus meminta pertolongan, kekuatan, kehadiran Tuhan Yesus dalam setiap liku-liku kehidupan masalah yang kita hadapi. Adik-adik sekalian yang dikasihi Yesus, demikianlah bangsa Israel melalui firman Tuhan ini. Sebelum firman Tuhan ini pasal 35, Yesaya sudah menjelaskan bahwa banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh bangsa Israel sebagai umatnya Tuhan. Yang pertama masalah yang mereka hadapi adalah suku-suku yang ada di tanah Kanaan. Suku-suku yang senantiasa memusuhi bangsa Israel. Ada beberapa bangsa-bangsa, termasuk Edom, Jebusi, dan juga Amori, dan suku bangsa yang lain, yang senantiasa berperang melawan bangsa Israel. Nah, siapa sih tidak takut ketika ada perang? Ketika ada masalah di hadapan kita? Ketika bangsa Israel menghadapi semuanya itu? Siapa sih tidak takut? Siapa sih tidak gentar? Semuanya kita ketakutan. Apabila ada masalah di hadapan kita, ada tantangan, ada sesuatu besar yang harus kita hadapi. Contoh saja adalah pandemi ini, COVID-19 ini. Siapa sih tidak kita khawatir? Siapa sih kita tidak takut? Nah, itu kan sebuah contoh bahwa begitulah bangsa Israel ketika itu menghadapi tantangan, yaitu dari bangsa-bangsa lain yang selalu berperang mau merebut tanah Kanaan. Nah, satu hal adalah kita bersuka cita. Di firman Tuhan ini, ternyata Tuhan itu adalah adil. Kenapa adil? Karena Tuhan membela perkara-perkara orang percaya. Bahwa Tuhan itu membela adalah perkara-perkara yang senantiasa memanggil, minta tolong, meminta kekuatan, meminta kedamaian bagi anak-anaknya, orang-orang percaya. Makanya jelas tadi Yesaya menyuarakan itu, bahwa Tuhan membuat sebuah statement melalui firman Tuhan ini, menguatkan jemaatnya, memberikan kekuatan, semangat di dalam hidupnya. Apa yang dikatakan tadi di ayat 4, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, katanya, yaitu bangsa Israel. Karena Nabi Yesaya adalah menyuarakan suara Allah kepada umat Israel. Tadi dikatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Jadi sebenarnya bangsa Israel itu adalah sudah tawar hati. Boleh saja dalam hidup kita adik-adik begitu. Ketika umpamanya tiba-tiba ada masalah yang kita hadapi. Entah masalah pribadi, masalah sekolah, atau masalah pacar, atau masalah sahabat, atau masalah keluarga, bisa saja kita tawar hati. Bisa saja kita itu kecewa. Bisa saja kita itu, ya seakan-akan kita putus asa lah. Depresi.
ya menghadapinya. Sehingga kita terkadang tidak open lagi, biarin aja. Sehingga kita juga ada senantiasa melarikan diri karena ada masalah itu. Tapi Tuhan, melalui firman Tuhan, mengatakan, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Jadi artinya, siapa yang akan mengandalkan Tuhan di dalam setiap masalah kehidupan yang kita hadapi, pasti Tuhan akan menolong. Pasti Tuhan akan mendengar. Soal mau hari ini dijawab, atau besok, atau lusa, atau berikutnya, itu adalah hak Tuhan. Sama dengan kita berdoa, adik-adik. Ada doa-doa kita mungkin yang kita panjatkan, ya maunya doa kita ini, hari ini, detik ini, harus dijawab Tuhan. Mungkin begitu doa kita. Tapi Tuhan kan punya hak. Boleh saja Tuhan tidak memberikannya itu pada hari itu. Boleh saja Tuhan memberikan itu minggu depan, bulan depan, tahun depan. Karena Tuhan punya hak untuk itu. Tapi yang penting kita berdoa kepada Tuhan. Yang penting kita katakan kepada Tuhan, apa keinginan hatimu? Apa doa-doamu? Kan begitu. Nah, artinya kita percaya pasti doa kita dijawab, pasti. Tapi tunggu. Tapi ada juga doa ketika kita berdoa hari ini, detik ini, pasti Tuhan ada menjawab. Ya, Tuhan juga menjawab. Itulah kuasa Tuhan. Nah, apa yang dialami oleh bangsa Israel, melalui firman Tuhan ini, umat Tuhan pada saat itu, ya Tuhan menjawab mereka. Tadi jelas ada beberapa yang luar biasa. Dikatakan tadi bahwa yang bisu bisa berbicara, yang tuli mendengar. Luar biasa itu semuanya. Yang buta matanya dicelikkan. Dan lain sebagainya. Pasir, ya gunung pasir menjadi kolam. Jalan raya, ada juga disebutkan yaitu binatang buas tidak ada lagi. Artinya apa? Artinya keadilan Tuhan itu selalu berkaitan dengan damai sejahtera. Keadilan Tuhan itu harus senantiasa boleh kita lihat berbuahkan kedamaian, sukacita, damai sejahtera. Itu keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan itu adalah keadilan yang luar biasa. Itu yang kedua melalui firman Tuhan. Yang ketiga adalah ada sedikit Yesaya menyampaikan melalui firman Tuhan ini berkaitan dengan kehadiran Yesus di tengah bangsa Israel. Ada kaitannya. Di ayat 10 juga ada jelas dikatakan di sana. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi, sedang sukacita abadi, ya. Sukacita abadi itu bagi orang Kristen adalah sorga. Sukacita abadi itu adalah kerajaan sorga. Tidak ada sukacita abadi di dunia ini, enggak. Artinya begini, boleh saja kita hari ini bersukacita karena ada uang, karena ada makanan yang enak, karena hati kita senang, karena hati kita senang karena kita mendapat nilai yang baik. Hati kita senang ketika kita bersahabat dengan baik dengan orang lain.
ketika kita bersuka cita dan sebagainya. Tapi itu tidak abadi. Itu sesaat. Itu hanya di dunia ini. Makanya sukacita abadi itu di sini adalah kehidupan yang akan datang. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Itu menggambarkan adalah sukacita yang daripada Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia ini untuk memberikan jalan kepada kita, kepada Bapa. Jadi adik-adik sekalian, apa yang dikatakan firman Tuhan ini, seperti topik kita, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Artinya, jangan kita lari dari masalah. Tapi hadapilah masalah dengan Tuhan. Mari kita hadapi masalah-masalah kita dengan melibatkan Tuhan Yesus. Saya yakin adik-adik sekalian, ya, para remaja, tidak ada yang tidak ada masalah. Amang pendeta juga ada masalahnya. Semua kita yang hadir di sini ada masalahnya. Semua kita punya masalah. Tapi cuma kita diingatkan, jangan lari kita dari masalah, tetapi mari kita panggil dan kita libatkan Tuhan di dalam masalah kita. Sehingga masalah kita itu bisa diselesaikan karena kehadiran Tuhan. Jadi bukan karena kekuatan manusia, bukan karena kehebatannya, bukan. Sebagai orang percaya, apabila kita sudah menyelesaikan masalah yang kita hadapi, itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena kasih Tuhan. Makanya, apa yang dikatakan firman Tuhan ini, kalau kita lihat sebetulnya, keselamatan bagi umat Tuhan. Keselamatan bagi umat Tuhan hanya datang dari Tuhan. Keselamatan kepada kita saat ini, berkat Tuhan yang diberikan kepada kita, boleh kita via Zoom, boleh kita beribadah, itu karena kuasa Tuhan yang mempersatukan kita. Melalui Roh Kudus mempersatukan kita. Bukan kekuatan kita, Yesus. Jadi adik-adik, itulah firman Tuhan. Apapun masalah kita, apapun problema, kasus yang kita hadapi saat ini, hanya satu, Tuhan itu adil. Memecahkan masalah, memecahkan problema hidup kita. Biarlah apa yang kita hadapi, adik-adik sekalian, masalah-masalah yang kita hadapi saat ini, biarlah semuanya cepat berlalu. Biarlah semuanya menjadi sukacita dan damai sejahtera. Seperti Tuhan tadi mengatakan, jangan takut, jangan khawatir, jangan tawar hati. Tuhan itu adil. Tuhan itu akan menguatkan. Percayalah kita kepadanya. Seperti nyanyi kita tadi, Allah peduli, Allah mengerti. Artinya, Allah itu peduli kepada kita. Allah itu juga mengerti tentang kita. Apa yang kita hadapi. Bahwa Allah itu peduli dan mengerti. Tidak akan membiarkan kita adik-adik. Tetapi Tuhan akan menolong kita dan menguatkan kita. Memberikan keselamatan kepada kita. Memberikan semangat kepada kita. Percaya kepada Tuhan, pasti kita diselamatkan. Percaya kepada Yesus, pasti diberikan keadilan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menguatkan kita. Memberikan semangat kepada kita dalam setiap langkah-langkah hidup kita yang kita tekuni. Setiap aktivitas kita, biarlah Tuhan memberkatinya. Menjadi sukacita bagi kita. Sehingga kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Dan sangat baik. Dan luar biasa kebaikan Tuhan itu.
Itulah firman Tuhan. Salam sehat bagi kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, Engkau tahu bagaimana perasaan kami, hidup kami, diri kami, yang kami pikirkan. Kami tidak luput dari masalah, problema hidup, problema pribadi, problema keluarga, atau aktivitas kami, sekolah, pendidikan yang kami tinggal. Ya Bapa di surga, kami yakin dan percaya seperti bangsa Israel 3.000 tahun yang lalu, walaupun mereka dihadang dengan perang, dihadang oleh berbagai macam suku bangsa, sehingga mereka juga lepas dari segala yang mereka hadapi. Demikianlah kami Tuhan. Ini doa-doa kami, ini permohonan kami. Tuhanlah yang melepaskan kami. Tuhan yang memberikan kekuatan, semangat hidup bagi kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan peduli, Tuhan mengerti tentang kami anak-anak-Mu ini para remaja. Ya Bapa di surga, berkati kami Tuhan, berkati keluarga, sanak saudara, penuh sukacita daripada-Mu. Ampuni dosa kami sehingga kami layak di hadapan, layak menerima berkat anugerah, layak menjadi anak-anak. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan deh. Bentar ya. Sungguh bersyukur Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya, menghancurkan segala kelelahan dan ketakutan kita. Sungguh selayaknya kita memuji Yesus Sang Raja. Mari nyanyikan terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Doa penutup ya. Iya, Mama. Ya, oke. Marilah kita lipat tangan. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan amin 3 kali. Amin. 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 Salam sehat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat terus pra remaja.